jelasin ini dah, singkat aja lah. Ini juga singkat aja, serba singkat, gitu. Dipotong-potong aja, gitu ya. Tapi nggak dipotong kan tersebutnya, gitu ya. Bahasa di situ bukan iblis tapi setan. Bahasa teks hadisnya itu setan. Nah kalau kita pelajari lebih mendalam, setan itu kan bentuk sifat, gitu ya. Berarti ada setan manusia, ada setan jin. Tapi nggak tahu juga apakah yang dimaksud setan ini adalah memang iblis, gitu ya, atau memang makhluk Allah, suruhan iblis, atau makhluk Allah yang memang jiwanya setan, kayak gitu. Dan ini setelah lepas nanti akan menyebarkan bahasa-bahasa Al-Quran yang tidak semestinya. Bahasa-bahasa maksudnya adalah misalnya menterjemah atau mengartikan Al-Quran yang memang sengaja diplesetkan. Contoh sebenarnya banyak ya. Contoh gini, mungkin ada yang hafal ya, yang ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah. Apa kali ya? Ada apa? Artinya apa? Surat Al-Baqarah kan? Ya. Orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara kafah. Tetapi kok mengartikan kafah itu berbeda sekali dengan para ahli tafsir. Mengartikan kafah ini adalah kalian gak sah sholatnya kalau di orang Indonesia itu masih ada non muslimnya. Tuh. Ada yang pernah ngaji begini nggak? Takutnya sampai mantan-mantannya atau mungkin masih pelakunya, gitu loh. Kalau memang masih pelakunya coba kita lurusin, gitu loh. Nggak ada kaitannya, artinya begitu. Jadi kalau di dalam Indonesia itu masih paling sampai punya tenaga, punya tetangga non muslim, berarti sampai nggak sah dong nanti sholatnya. Kalau diartikan ayat ini adalah sholat kalian atau orang Indonesia kalau belum semuanya Islam, sholatnya wong Indonesia nggak sah. Ternyata ini ada tujuan lain, tujuan politik yang memang ini mengagendakan bahwa Indonesia ini akan dijadikan negara Islam. Pernah nggak ngaji kayak gitu deh? Ayo, ngajinya ngumpet-ngumpet di kontrakan. Menang-menang baik pura-pura nih ya. Saya dulu pernah ngaji ikut di kontrakan-kontrakan begitu. Ya, gitu. Ya memang ternyata begini. Saya masih jadi santri aja ngurusin begini, suruh pakai itu dulu. Ada yang datang orang ngomong nggak jelas-jelas, nerangin tauhid, nerangin Islam kagak jelas ini. Orang mabuk segala. Artinya jauh banget dari arti tauhidnya dari Al-Qur'annya. Itu Bang. Artinya ternyata tujuannya adalah supaya orang Indonesia jadi orang Islam semuanya. Bahkan negara Indonesia jadi negara hukum Islam. Yang parah itu ketika mengartikan kalau sampean sholat di Indonesia, kalau orang Indonesia masih ada agama Hindunya, ada Kristennya, nggak sholat saatnya, nggak sah sholatnya. Ya apa kaitannya begini? Jauh. Yang dimaksud kafah itu adalah jadilah kalian orang yang beriman dan melaksanakan Islam itu dengan kafah. Sampai sholat ya puasanya juga, sampai puasa sholat ya juga zakatnya, sampai sudah sholat zakatnya dan juga puasanya. Kalau punya kemampuan ya hajinya, bukan hanya Islam syahadat toh, bukan hanya Islam di KTP saja, maksudnya begitu, gitu ya. Maksudnya apa kan kayak gitu? Laksanakan syariat sepenuhnya, ya. Ada serem-serem juga melihatnya ke saya, tapi nya sampai juga. Masya Allah. Gini Pak, itulah yang dimaksud seperti itu kurang lebihnya bahwa si setan ini akan keluar dari kerangkengnya, kemudian menyebarkan dengan bahasa-bahasa Quran, tetapi tidak semestinya artinya dengan Al-Quran, atau diplesetin gitu saja. Ya masih banyak sebenarnya.
Nah, kemudian ada hadis yang jelas itu, hadis Sahih Muslim juga kan. Inna syaitona qad ayyisa itu maksudnya sudah kebingungan ya, mengganggu orang yang sholat kemudian diganggu supaya ninggalin sholat. Itu setan udah kesulitan. Tetapi bahasa teks hadisnya fi jaziratil Arab, di negara Arab. Ini Sahih Muslim juga. Nah, orang-orang sono itu kan sudah kuat Islamnya, sholatnya terus-terusan. Kalau suruh ninggalin sholatnya kesulitan. Bahkan di Indonesia, apalagi Indonesia sajalah kayak gitu ya, yang jauh dari kelahiran Nabi, yang jauh dari datangnya Islam berada. Insya Allah orang-orang Indonesia sudah kuat Islamnya, yang kuat gitu. Kalau yang nggak kuat mau masih ke dukun baik gitu ya. Oke lah, dia mau digoda oleh setan tersebut, suruh ninggalin sholat, gak meninggalin sholat. Tetapi fitahrisina bainahum, diadu mereka dengan sesama mereka. Islam dengan Islam, ustadznya sama ustadznya, kiainya sama kiainya, syekhnya sama syekhnya. Apalagi sekarang lagi ramai Habibnya sama Habibnya. Masya Allah, saya prihatin itu betul. Bahkan sekarang di dalam NU sendiri yang ribut itu membela A dan membela B-nya. Itu luar biasa, ini yang riskan sekali itu Pak. Nggak tahu ini apakah ada orang-orang yang sengaja semacam ini. Padahal mungkin istilahnya ini hanya pembahasan yang perlu dikaji dengan secara ilmiah dan duduk bersama. Yang hanya perlu itu saja, tapi ternyata di media itu luar biasa. Bahkan yang ada mengadu domba sengaja soal mungkin itu ya. Ini yang saya khawatirkan. Nah, bahasa tadi ada setan di dalam laut yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman. Tetapi ada hadis lagi bahwa ada kerajaan iblis, bahasanya juga setan bukan iblis ya. Ada kerajaan setan di atas laut, kan ada alal bahr tuh, alal ma'i, berarti ma'i di atas air kan gitu. Dan setiap hari bahasa terus raja iblis itu mengumpulkan anak buahnya, prajuritnya, sidang siapa yang paling diagungkan hari ini atau dalam prestasi akdom, bahasa akdom itu ya. Kemudian mereka ya Tuan Raja Iblis, saya ini kata setan bukan kata saya ya, gitu. Hari ini saya berhasil menggoda manusia, kemudian dia mencuri. Biasa kata Raja Iblis. Saya ya Tuan Raja Iblis, hari ini saya berhasil menggoda manusia, kemudian dia melakukan ini, melakukan itu, biasa kata Raja Iblis. Jadi hadis ini hubungannya dengan hadis yang itu bukan, saya juga nggak tahu nih. Tapi kok fil bahar yang satunya alal bahar itu? Apa memang ada di atas laut jauh di dalam? Kalau sampai jangan sudut juga itu nyeblorong kali gitu. Ngerti? Artinya, oh kemudian ada prajurit dan Tuan Iblis, hari ini saya berhasil menggoda sepasang manusia, suami istri, kemudian cerai. Kata Tuan Raja Iblis, ini kalian, kamu yang berprestasi, akulah mengagungkanmu sekarang, kamu yang berhasil. Artinya dipuji sama Raja Iblis itu yang menggoda suami istri jadi cerai. Kenapa logika kata ulama? Karena satu tepuk tangan, sekali tepuk dapat 2. Lah kalau dia punya anak 3, sekali tepuk dapat 5. Itu yang dimaksud. Karena memang misinya iblis itu adalah mencari atau menyasar manusia atau menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Yang dimaksud dari ini, penjelasan ini yang saya maksud adalah hati-hati fitnah di akhir zaman. Kenapa saya katakan akhir zaman? Orang Nabi mengatakan ini zaman dulu sudah 1400 tahun yang lalu. Berarti iblis atau setan ini sudah lepas. Ya, supaya menjaga jangan sampai terfitnah dari
bahasa-bahasa iblis yang memakai bahasa Quran yang ternyata tidak sesuai dengan artinya, kita hati-hati. Maka tradisi ngaji seperti ini terus istiqomah lah. Sampai dimanapun sampai berada ngaji, maka selamat sampai. Kalau sampai sudah ngaku ustaz tapi gak mau deketin tempat-tempat ngaji, ngeri juga, takutnya tersesat tuh. Banyak ustaz-ustaz yang nyelentak, kiai-kiai yang nyelentak, artinya nyelentak. Bahkan pengasuh pesantren nyelentak banyak dong, yang kasusnya begitu ya. Ya Allah, Bapak-bapak yang saya hormati, ini benar-benar zaman itu udah akhir betul, artinya semakin tua itu bumi kan gitu ya. Masya Allah Pak, kalau membahas akhir zaman fitnah-fitnahnya di dalam Juratul Nasihin, dari kiamat suhro, kiamat kubronya itu luar biasa Pak. Yang jelas kita bentengi diri kita, keluarga kita di akhir zaman, kita hati-hati, jangan mudah terprovokasi, maksudnya gitu ya. Tadi yang dimaksud hadis setan itu menggoda manusia supaya meninggalkan sholat sudah kebingungan, tetapi namanya setan mah ada saja nemu caranya, yaitu diadu domba, maksudnya jangan mudah terprovokasi. Terus bagaimana caranya supaya terhindar dari gangguan-gangguan setan ini atau provokasi-provokasi setan ini supaya bermusuhan dengan sesama kita? Ya kita berkumpul seperti ini caranya membentenginya. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita berzikir mengingat Allah, dengan cara kita berdoa bersama, meminta kepada Allah dari perlindungan di akhir zaman. Hadis Sahih Muslim jelas di situ. Majalasa qaumun majlisan yadkurullaha, tidaklah kaum atau orang-orang yang duduk di majlis kemudian menyebut nama-nama Allah, berzikir ingat kepada Allah, khafat humul malaikah, yang pertama, maka malaikat kumpul turun ke tempat ini seperti ini, dan mereka memberikan perlindungan dengan sayapnya, mendoakan kepada yang kita duduk di majlis taklim seperti majlis zikir ini. Kemudian wa ghasiyat humur rahmah, dan Allah itu menghujani rahmat di sini. Yang ketiga, sahabat saya cepat ya. Yang ketiga apa? Wa nazala ilaihim sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan kepada kita. Ya, yang pantas kalau tempat majlis zikir ini terasa indah, nikmat, ngantuk ya, jadi masalah. Nah, tempat tenang, tenang. Maka insya Allah tadi Pak Hete tadi nggak bisa tidur tadi ya, nggak bisa tidur, menyiksa betul Pak. Saya pernah 3 hari 3 malam nggak bisa tidur, mau manggil ruqyah. Saya juga panggilnya kiai gitu ya, masa kiai di ruqyah itu tadinya mikir gitu Pak. Ternyata Pak, ya kalau kita dalamnya Pak, semua orang itu membutuhkan ruqyah Pak. Dan kita hanya jangan pede, hanya sendiri, ruqyah sendiri, mampu, belum tentu doa kita dijawab oleh Allah. Maka dengan seperti inilah kita berkumpul. Maka la yasma'u qaumun, tidaklah berkumpul siapa? Orang-orang atau hamba yang Islam, kemudian fayatu ba'duhum, kan gitu ya, fayatu ba'duhum, kemudian mereka saling mendoa kepada yang lain. Fayatu ba'duhum, mendoakan sebagian yang lain. Fayu'minu, kemudian mereka mengaminkan, illa istajad do'ahum, kecuali diijabah doanya, kan begitu. Bapak yang saya hormati, kayaknya susah apa maksudnya. Pokoknya teng lah gitu ya. maksimal 30 menit maksimal ya, nggak apa-apa nih. Ya nggak apa-apa nih. Kalau lebih ya dihitung lembur lah. Baru 10 menit kan. Ini sahabat. Ya ini mengingatkan saya juga nantinya gitu. Di situ fayu'minu loh, mengaminkan. Ketika berdoa, bukan berdoa membaca alhamdulillah,
Saya berdoa sampai alhamdulillah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillah. Ya piye itu? Ya semacam-macam itulah. Dari dulu sampai sekarang nggak ada ulama yang berpendapat ketika berdoa itu bacanya alhamdulillah. Paling kalau Ustaz Masruhi nanti ngimamin waladhdallin alhamdulillah. Ya apa ngono ya? Masya Allah. Makanya kita jangan mudah terkena fitnah akhir zaman. Hadis tadi terusin ya. Pertama tadi apa? Malaikat kumpul di tempat kita dalam berzikir. Yang kedua, turun hujan rahmat. Namanya hujan rahmat kalau di tempat begini Pak. Masa ya hujan gak kehujanan kita mah? Gak dapat. Khosiat itu kan hujan yang lebat gitu kan. Hujan lebat. Ya insya Allah berapa tetes yang kedapatan rahmat lagi ya. Mencari rahmat itu sulit Pak. Maka disitulah kemudian apa tadi? Turun ketenangan. Kemudian yang terakhir yang kepada hadis ini yaitu apa? Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Wa dzakarahumullahu. Artinya Allah menyebutnya kepada mereka kata Nabi, fi man indahu adalah orang yang sedang dekat denganku kata Allah tuh. Tadi sampai di sini baca tasbih, baca zikir, baca kalimat thayyibah, baca Quran, tasawuf dan sebagainya, itu adalah sampaian kata Allah itu melalui nabinya sedang dekat dengan Allah. Maka ketika sedang dekat namanya juga orang dekat. Kalau udah kita sesama dekat sama Pak Ustaz Ranto, mungkin saya pinjam uang kayak mudah jadi kalau dekat kan. Amin. Bahkan mungkin nggak perlu pinjam, lunasin aja gitu. Pahalanya banyak. Ya itulah yang dimaksud di ibadat ketika kita meminta dengan kepada Allah, karena memang dalam keadaan dekat, insya Allah terijabah, terkabulkan kan? Dan memang ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa Nabi bersabda, jadi sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah, dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Nah, ketika dia dengan sujud. Kalau misalnya kalau orang yang senangnya zikir, duduk, ngumpul, ngopi, apa kayak gitu ya, dia kurang seneng ngamalin sholat baik kan, ya repot juga. Maka kita ngamalin kesunahan itu, sunnah Nabi semampumu dan seseneng sampean. Kalau yang senangnya sholat, yang senangnya zikir, yang senangnya sodako, yang senangnya peduli sama tetangga, peduli sama lingkungan, peduli ke jalan, maksudnya begitu. Kalau misalnya ada lewat seenggak-enggaknya kan namanya rasa iman. Kalau lagi lewat jalan ada duri disingkirin, itu seenggak-enggaknya orang beriman ya kayak gitulah, peduli kan gitu. Tinggi-tingginya iman adalah la ilaha illallah. Ini panjang kalau dibahas bahasa la ilaha illallah. Seenggaknya begitu kepedulian. Itu Pak ya. Kira-kira bisa paham ini bahasa saya ya. Oke. Apa sudah kapan nih Pak Ustaz selesai? Oke. Disajinlah gampang lah ya nanti nggak apa-apa. Yang jelas nanti kalau sudah apa namanya ya, nggak ada koma dan titik apalagi gitu ya. Nggak ada maksudnya nggak ada kendala. Mau beginilah Pak Ustaz, ada di Ponorogo lah Pak gitu, jadi baca kita ini juga tenang nanti lah. Udah gitu ya. Yang jelas mudah-mudahan dari majlis zikir jadi sempurna menjadi majlis taklim juga. Amin. Ya. Mudah-mudahan sampai belajar ini niat belajar ke tempat sini adalah menghapus dari kewajiban kita thalabul ilmi. Nggak masalah sampai ngerti atau nggak ngerti, yang saya jelasin nggak jadi masalah ya gitu kan. Nggak wajib harus ngerti maksud yang saya jelasin. Yang wajibnya adalah sampai belajar. Kalau sering belajar masa nggak ngerti ya itu nanti kenapa itu seenggaknya karena di situ ada tetesan rahmah, berarti dekat dengan kita ya kan, ada ketenangan, ada dekat dengan Allah. Masa iya sih gitu kan. Walaupun terusin panjang lebar, walaupun cuma 10%, masa iya nggak nyangkut pisang? Ya nggak tahu, begitu nyangkut nyampe rumah itu udah jatuh di jalan, nggak ngerti juga deh. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi insya Allah pahalanya yang penting banyak lah. Masuk silaturahmi, majlis zikir, majlis taklim dan sebagainya. Ya,
Kecuali kalau yang nyender itu pahalanya bagi dua nih. Ada yang nyender. Oh, Kalau nyender pahalanya mangga katanya belum. Lihatnya mangga mulu sih. Iyalah, nyenderin badan emang iya gak capek roh disenderin. Maka bagi gua mah yang disenderin gitu. Oh ini cuma bercandanya. Ini itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga tentunya Allah memberikan hidayah kepada kita, tambahan ilmu dan bisa menjadikan tambahan iman, dan semoga Allah memberikan rezeki yang berkah, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas 30 menit. Tadi mulai kurang 5 menit, sekarang 30 menit kurang 5. Pas 30 menit ya. Mohon maaf lahir batin, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.